Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Raya Malik Ibrahim dari kelas 11 IPS 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang operasi Renhubung. Operasi ini banyak dikenal dengan pertempuran kapal perang yang sangat dahsyat, yaitu HMS Hood melawan KMS Bismarck, dengan kedua kapal yang berakhir tenggelam. Tapi apa sih tujuan dari operasi ini? Dan bagaimana jalan dari operasi ini? Mari kita simak. Selama terjadinya Perang Dunia Kedua, kerajaan Inggris sangat bergantung kepada kapal-kapal dagang untuk membantu kebutuhan perang mereka. Jika jalur perdagangan ini terputus, maka jalan perang milik Inggris akan berakhir menjadi kekalahan. Angkatan Laut Jerman yaitu Kriegsmarine di bawah pimpinan Laksamana Eickrader menginginkan komando tinggi atau Oberkommando der Wehrmacht dan Adolf Hitler bahwa blokade bisa disukseskan dengan kekuatan armada permukaan yang didukung oleh kapal selam. Sebelum memasukinya jalan operasi, ada beberapa tokoh yang terlibat dalam operasi ini. Laksamana Eickrader sebagai pemimpin Angkatan Laut, Laksamana Gunther Luygens sebagai pemimpin armada operasi, Kapten Ernst Linderman sebagai komandan dari KMS Bismarck, Laksamana Dönitz sebagai pemimpin armada U-boat atau kapal selam, dan Kapten Ralph Keir sebagai komandan dari HMS Hood. Kapal penjajah Prinz Eugen dan kapal perang Bismarck berangkat dari Gotenhaven pada 18 Mei 1941. Awalnya operasi ini akan bersama kapal perang Gneisenau dan Skarnos. Namun kedua kapal tersebut sedang dalam perbaikan yang akan memakan waktu selama berbulan-bulan. Walaupun seperti itu, Raeder memaksa operasi Renhubung untuk tetap dilaksanakan. Rute pelayaran dimulai dari Laut Baltik Barat dan melewati Selat Denmark untuk menuju ke Atlantik. Pada 22 Mei, kapal perang Hood dan Prince of Wales sedang menuju Selat Denmark dengan dua kapal penjelajah, yaitu Suffolk dan Norfolk yang sudah berpatroli di sana. Setelah armada Bismarck ditemukan, kapal perang Inggris King George V dan kapal induk Victorious dikirim untuk mendukung angkatan laut kerajaan Inggris. Pada 23 Mei, Suffolk dan Norfolk mendeteksi Bismarck dan Prinz Eugen di Selat Denmark. Mereka berhasil kabur melalui kabut dan berhasil merusak radar milik Bismarck. Kerusakan ini membuat Bismarck harus bertukar posisi dengan Prinz Eugen. Setelah adanya kontak senjata dengan armada Bismarck, angkatan laut kerajaan disiapkan untuk mencegat Bismarck. Pada 24 Mei dini hari, Hood dan Prince of Wales melakukan kontak dengan armada Bismarck dan dimulainya pertempuran Selat Denmark. Jam 6 pagi, sebuah peluru sebesar 38 cm milik Bismarck mengenai tempat amunisi milik Hood dan meledakkannya hingga terbelah menjadi dua. Hood tenggelam hanya dalam beberapa menit. Prince of Wales terus bertempur namun mengalami kerusakan berat hingga harus melarikan diri melalui kabut asap. Bismarck mengalami kebocoran bahan bakar yang membuatnya meninggalkan jejak minyak. Jejak minyak ini akan menjadi petunjuk bagi angkatan laut kerajaan Inggris untuk menemukan Bismarck. Situasi armada yang buruk membuat Bismarck harus segera berlabuh di Brest, Prancis. Sementara Prinz Eugen akan berpisah untuk melanjutkan operasi. Bismarck yang sendirian akan dalam pengejaran oleh Angkatan Laut Inggris. Kriegsmarine diperintahkan oleh Laksamana Dönitz untuk membantu Bismarck kabur dengan dukungan kapal selamnya. Bismarck berhasil kabur dari Angkatan Laut Darat Inggris dan memiliki bahan bakar yang cukup untuk ke Brest. Namun dari selatan, sebuah armada Angkatan Laut Inggris yaitu Ark Royal, Renown, dan Sheffield yang dari Gibraltar akan mencegat Bismarck dengan mengirim pesawat torpedo untuk merusak Bismarck. Penyerangan ini mengakibatkan kemudi Bismarck rusak. Luygens mengirim pesan ke markas yang berbunyi, "Kapal tidak bisa dikemudikan. Kami harus bertarung hingga ke peluru terakhir. Hidup Führer." Pada 27 Mei, kapal penjajah berat milik Inggris, Gloucestershire, menembakkan torpedo dan 3 mengenai Bismarck. Awak Bismarck segera meninggalkan Bismarck, dan pada 10.40 pagi, Bismarck telah tenggelam. Gloucestershire dan Maury menyelamatkan 110 awak milik Bismarck, lalu pergi karena adanya tanda-tanda kapal selam Jerman di sekitar perairan. 5 awak yang tersisa dijemput oleh kapal selam U-74 dan kapal cuaca milik Jerman. Prinz Eugen berhasil selamat dan melanjutkan operasi. Namun tidak lama setelahnya, pada 28 Mei, Prinz Eugen harus membatalkan operasi karena kerusakan mesin. Dan akhirnya ia kembali ke Brest pada tanggal 1 Juni 1941.
Nantinya Eugen bersama dengan Scharnhorst dan Gneisenau akan kembali dari Brest menuju pangkalan Jerman melewati Selat Inggris dengan kode operasi Cerberus. Kegagalan operasi Renubung menyebabkan kehilangannya kapal perang modern Bismarck, dan kehilangan Bismarck sama saja hilangnya seperempat dari kekuatan Kriegsmarine. Operasi ini membuat terganggunya kampanye U-boat di Atlantik karena seluruh kapal selam dialihkan untuk mendukung Bismarck. Hitler melarang penyerangan kapal dagang di Atlantik lebih lanjut. Ini menyebabkan saudari Bismarck, yaitu Tirpitz, dipindahkan ke Norwegia untuk lebih aman. Kriegsmarine tidak pernah lagi melakukan operasi permukaan pada rute perdagangan. Kampanye U-boat pun menjadi senjata utama milik Kriegsmarine untuk pertempuran kapal dagang. Sebuah operasi yang menjadi kegagalan besar menyebabkan komando tinggi tidak punya ketertarikan untuk mendukung Kriegsmarine, sehingga Adolf Hitler lebih melakukan dukungan untuk operasi besar selanjutnya, yaitu Operasi Barbarossa. Begitulah awal hingga akhir dari operasi Renubung serta akhir dari kapal perang Bismarck. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.